Hamparan laut dan indahnya senja akan menemani perjalanan Anda ke Pulau Babo. Butuh waktu sekitar 1 jam dari Sorong untuk sampai ke pulau ini. Dan selamat datang di Pulau Babo, pusat peradaban agama Islam di Papua. Pada tahun 1867, Sultan Tidore menyebarkan agama Islam di Papua. Sang Sultan kemudian mendirikan masjid yang hingga kini masih berdiri kokoh di pusat kota. Tak jauh dari masjid, kita akan menjumpai gereja. Meski warga memeluk agama yang berbeda, namun mereka tetap harmonis dalam perbedaan. Subhanallah. Pulau Babo menyimpan banyak cerita sejarah. Di tahun 1948, pulau ini merupakan daerah basis pertahanan terakhir Jepang. Ini bisa kita lihat dari Bandara Babo dan sisa-sisa puing pesawat hingga rumah peninggalan Jepang yang masih terjaga dengan baik. Puas menjelajahi sejarah Pulau Babo, kita juga bisa menikmati kelezatan kepiting khas Pulau Babo. Kepiting besar banyak dijajakan oleh masyarakat sebagai buah tangan untuk kembali ke kota. Dari Pulau Babo, Papua Barat, Shani Andreu, MNC Media memberitakan. Oke, kepiting di Papua Barat. Betul. Barusan informasinya. Keren-keren ya tempatnya. Keren. Betul sekali, enak banget tuh kepiting ya. Iya, tapi enak juga itu jawaban dari Pak Sandi. iya, Udah nunggu bener-bener. ini dari Udah tadi. nungguin tuh Pak Sandi Dari tuh. Cimahi gimana Pak Ustadz? Sandi di Bandung. Tadi Iya, Cimahi. Silaturahmi Baik. kepada orang yang sulit memaafkan. Kita silaturahmi Pak Sandi dan kita minta maaf kepada orang tersebut dan Iya. orang tersebut sulit untuk memaafkan kita. Betul. Yang terpenting Pak Sandi, Kalau aku sih ya udah, yang penting kita udah minta maaf. betul. Yang terpenting adalah kita memaafkan. Kita memaafkan dan kita mohon maaf. Siapa yang lebih utama mohon maaf, itulah yang lebih utama, lebih bagus. Oke. Take and give ya, memberi dan menerima. Karena Allah mengatakan, Pak Sandi, fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lan faddu min hawlik. Ya. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi Allah memberikan modal dasar. Ada human resources, ada culture resources, sumber daya alam, manusia, dan seterusnya. Di situ sumber daya manusia itu berupa lemah lembut, sikap yang lemah lembut, hati yang cakep. Pak Ustadz, sebentar. Ruginya apa sih Pak kalau misalnya ada orang silaturahmi gitu ya? Ya. Ibarat kata mau membuang gengsi lah untuk minta Ya. maaf duluan. Nah ruginya buat orang yang nggak mau maafin itu apa sih Pak? Minta maaf 10 jari, 11 dan kepala. Mungkin kita tidak a priori, tidak suzon kepada orang yang tidak memaafkan ya. Mungkin dia sudah sakit hati yang saya bilang tadi mengatakan Iya. peribahasa. Lidah tak bertulang. Oke. Lidah maaf. Pedang melukai tubuh ada harapan sembuh, tapi lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Dan orang tersebut minta maaf, tetapi orang yang diminta maaf itu dia Nggak tidak mau maafin. memaafkan. Yang penting kita minta maaf duluan Sehingga ya. sudah berkali-kali dia minta maaf tidak, berkali-kali dia tidak juga, berkali-kali dia tidak juga, sampai bertahun-tahun. Ya saya pikir hendaknya semuanya harus melebur diri, melebur dosa. Sebab Ramadan itu kan pembakaran dosa, yang Iya. bakar dosa itu bukan Allah saja, tapi yang membakar dosa itu, yang melebur dosa itu kita sendiri. Iya, jadi seharusnya Iya. minta maaf saja begitu. Iya, Mas? iya. Yang bagus kita minta maaf, yang bagus yang memaafkan maaf, yang diminta maaf harus memaafkan. Oke. Terkadang kita minta maaf, dia nggak Dan memaafkan. itu kalau gitu gimana kasusnya? Iya. Kalau menurut saya it's okay jalan terus, kita husnuzon, kita prasangka baik. Jangan kita a priori seuzon kepada siapapun. Tadi Mbak Ala bilang, udah kita nothing tulus aja, kita jalan terus. Minta Iya, maaf terus gitu, Iya, walaupun nggak berangkat dimaafin karena ya. Allah. Dan kita terus dan terus. Oh, sampai walaupun dia tidak hatinya luluh memaafkan. begitu Iya, ya. iya. Lama-lama ikutan sebel ya. Iya. Kalau Mbak Lala pernah ngalamin masalah seperti itu? Sifat manusia. Pernah lah, maksudnya yang namanya juga manusia, kita berbeda cara berpikirnya satu sama lain, pasti kita ada perbedaan pendapat dan mungkin ada yang yang baper gitu betul, ya, betul. dibawa ke hati gitu. Ya aku coba minta maaf, cuman ya aku nggak bisa memaksa dia untuk memaafkan aku juga. Mungkin dia masih butuh waktu atau mungkin dia butuh ya mencari solusinya sendiri. Yang penting aku udah melakukan apa yang harus aku lakukan. Aku minta maaf, terus aku mendoakan yang terbaik buat dia juga dan buat hubungan kita supaya baik kembali. Sisanya itu aku balikin ke dia. Dia kalau misalnya mau menggerutu atau mau menyimpan rasa yang tidak enak, itu kan akan menjadi urusan dia sama Tuhan nanti gitu. Toh kita harus selalu ingat
Tuhan aja maha pemaaf Iya, gitu. Ya, itu kan buat kita introspeksi diri juga. Masa kita mau berpikir Terus-terusan begitu. berulang-ulang kali untuk memaafkan orang, namanya juga manusia gitu. Kita nggak pernah luput dari kesalahan. Kita pun gunain itu untuk introspeksi diri juga kan. Iya. There's always two sides of every story. Dan dari pengalaman itu juga pasti ada pelajarannya gitu, ada hikmahnya. Nah, ambil itunya aja. If you focus on the negative all the time, ya udah kita akan tahu itu akan berujung di mana gitu. Tapi if you try to focus on the positive side, ya iris deh kuping gue, pasti hidup akan jauh lebih tenang, lebih Setuju. damai, dan hubungan bersama orang-orang lain juga akan lebih baik. Betul nggak, Pak? Iya, iya. Yang Setuju, penting in ahsantum li anfusikum Aha. wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Bila kamu berbuat kejahatan, kejahatan itu kembali ke dirimu. Nah, Oke. semoga jawabannya membantu ya Betul. Pak Sandi yang ada di Cimahi tadi. Dijaga tuh. ya hati ya. Dijaga hatinya, Iya, untuk betul. kembali fitri. 11 bulan ke depan sampai Amin, nanti ketemu insyaallah. insya Allah dengan bulan Salah hati satunya yang tulus. memaafkan untuk menjaga hati. Ya, betul, baik sekali. Selain Ya, itu ada lagi kah untuk menjaga hati? Iya, ya. Pertama adalah kita kesadaran diri. Untuk kita tahu diri, introspeksi, ada kata tafakur, tadabur, dan tasyakur. Tafakur berpikir bahwa dunia sesaat saja. Itu menjaga hati. Tadabur introspeksi bahwa semua manusia itu pasti punya salah. Ya bukannya orang lain yang salah, tapi kata satu Imam Ghazali mengatakan, ingat dua, lupakan yang dua. Ingat ya kesalahan kita kepada orang lain dan ingat kebaikan orang lain kepada kita. Oke. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kebaikan kejelekan orang lain kepada kita. Jadi lupakan. Oke. Iya, jadi Itu salah satu caranya untuk menjaga Iya, hati iya. ya. Betul. Kayaknya juga tantangan di bulan puasa tuh itu Betul. nggak sih, kayak setelah kita memaafkan orang, kita tahu kan kita juga pasti nggak luput dari Iya. kesalahan. Kita juga harus bisa memaafkan diri kita sendiri. Iya, Itu iya. kadang-kadang juga proses dalam menjaga hati kita juga menerima bahwa kita juga punya kekurangan, dan kita tahu itu ya jangan sampai sebatas puasa aja kayak oke, Iya, iya. kita udah menjadi Selesai, baik kembali. iya. Itu kayak itu emang satu hal untuk melihatnya dengan cara kayak gitu, tapi kayak perspektif juga kalau misalnya kita udah dikembalikan seperti baik, kita maintain itu. Iya. Because Betul. starting something is easy, tapi maintaining it itu lebih sulit. Tafakur, tadabur, introspeksi diri, tafakur berpikir, tadabur introspeksi diri, tasakur. Perbanyaklah kita terima kasih akan nikmat yang Allah telah berikan. Oke. Iya, amin. Jaga hati. Amin. Nah, saya juga mengucapkan terima kasih buat pemirsa yang masih stay. Nanti kita akan balik lagi usai jeda. Tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info. Gak bikin kepo. Denganmu sama air mata menjadi tawa sukaria.